Kalau ngomongin tentang ini, Mbak, kita bergeser sedikit ngomongin tentang kuliahnya sendiri nih. Nah, kan pastinya apa ya istilahnya? Misalkan di dalam satu kelas gitu ya, kita berkumpul dengan banyak sekali orang dari negara-negara lain gitu kan. Ada ini nggak sih Mbak, kayak yang beda nggak sih sama 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 ambience yang ada di Indonesia gitu? Kalau di Indonesia kan kayaknya kita dalam kelas kalau nggak disuruh tanya kayaknya kita diem-diem aja. Terus kayak pasif gitu lah istilahnya gitu. Kalau di luar negeri itu kayak gimana Mbak? Apakah hasrat untuk menjadi seorang yang aktif dan terlihat tuh sangat besar atau gimana? Aku kalau misalnya di kuliah S2, aku nggak ngerti ya kalau master. Kalau master mungkin kan karena orangnya banyak ya. Jadi apa ya, mungkin masih ada daya saing atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Belum, aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya di PhD, kita nanya bukan untuk yang menonjol, tapi kita emang nggak ngerti, pengen tahu aja. Hmm. Oh oke. Kadang Iya, iya, iya. pertanyaan yang simple simple gitu ya, ya udah emang kita nggak ngerti, kita nanya gitu. Hmm. Bukan karena yang kalau aku sih tercenderung pasif ya kadang-kadang gitu, kayak aku udah males banget kayak nanya-nanya yang terlalu ini gitu ya. Kalau aku nggak tahu ya nanya gitu, tapi kalau enggak ya, kalau masih bisa aku pelajarin sendiri, aku pelajarin sendiri sih. Oh iya, iya, benar-benar. Kadang nanyanya setelah kelas gitu, jadi kayak udah selesai kelas gitu, terus nanti baru nanya, oh ya ini gimana, pas di breaknya gitu kita bisa nanya. Karena kayaknya dari beberapa ini ya Mbak, referensi bukan referensi sih, kayak curhatan atau apa informasi yang aku dapat dari mungkin teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri gitu kan. Kayaknya kalau untuk persyaratan, oh ini nanti juga aku pengen tanya nih Mbak. Kayaknya kalau untuk persyaratan apa bahasa dan lain sebagainya itu kita struggling lebih kayaknya bisa memenuhi lah ya. Tapi yang kita takutkan tuh sebenarnya how to survive yang di negaranya nih kalau udah keterima kan pasti kayak bahasanya itu bukan bahasa Indonesia, terus culture-nya seperti apa gitu kan. Kayak how to survive-nya nih Mbak yang kira-kira masih bisa dihandle nggak gitu menurut Mbak Tika? Pastilah, pasti bisa dihandle kok. Selama kamu punya kemauan, keinginan, niat, semuanya bisa gitu. Jadi kayak nggak ada yang sulit dan nggak ada yang nggak bisa gitu. Hanya butuh waktu dan proses gitu. Jadi di awal memang berat kayak, oh ya, di sini apalagi kamu di sini tuh kan extreme weather ya. Kalau udah musim Hmm. dingin itu tingkat depresi tinggi banget gitu. Jadi udah gelap, nggak punya temen, dingin kayak gitu-gitu. Jadi kayak, aduh, aku udah kayak depresi banget, depresi sindrom. Istilahnya Pak winter syndrome atau Wow. apa, aku lupa gitu ya. Sama Iya, itu. Jadi iya. kayak kita bener-bener butuh temen yang kayak gimana. Soalnya ya, kalau winter di sini itu jam setengah tiga itu udah mulai gelap, setengah tiga sore itu udah mulai gelap, Oh. Hmm. dan baru ada muncul terang tuh jam 9 pagi atau setengah 10 pagi gitu, baru ada matahari. Oh, Jadi wow. benar-benar pendek banget gitu. Dan apalagi kalau misalnya gloomy day, nggak ada matahari yang cuma mendung sekali, aduh itu tambah depresi banget gitu. Jadi kayak suasana hati tuh emang kayak bergantung sama cuaca juga gitu. Jadi Caca. kayak aku nggak pengen ngapa-ngapain, terus pagi kan kita nggak dapat asupan, nggak dapat vitamin D alami ya, jadi kita harus Hmm. benar-benar konsumsi vitamin D gitu. Di sini vitamin D, minyak ikan gitu itu sih untuk ininya. Tapi benar-benar yang di awal-awal pasti, kalau kalau kamu datang ke sini dan belajar ke sini, rata-rata kebanyakan tuh pasti kayak kita ngalamin kayak winter syndrome gitu. Jadi ya benar-benar kayak agak depresi lah istilahnya, tapi nggak depresi sih gitu. Untungnya kita masih punya agama ya, jadi kayak masih punya keyakinan. Maksud aku masih Iya, punya iya. keyakinan, jadi kayak nggak ada keinginan untuk suicide gitu. Tapi kalau misalnya udah Iya, iya, kayak iya. gini, udah depresi gini-gini, nggak ada yang dituju kayak gitu ya, ya udahlah Aduh, jangan selesai sampai lama. gitu. Takut, takut. Masa kita hilang di negara orang sih? Ya. Dicariin gitu. Di rumah. Ya ampun, ya ampun. Oke, oke. Hmm, Berarti emang kayak perlu penyesuaian lah ya, Mbak. Maksudnya kan emang tempat baru pasti. juga gitu kan. Nggak, karena nggak usah di luar negeri, di Indonesia pun juga kalian kalau misalnya Hmm. pindah dari satu tempat ke tempat lain pasti butuh penyesuaian juga kan gitu. Jadi soalnya kayak kita orang Jawa Timur terus pindah ke Jawa Barat gitu, pasti beda Hmm. kan gitu loh, Iya, tata iya, iya. caranya Benar-benar. gini-gini, semua sama aja di luar negeri juga gini. Hmm. Tapi bisa lah ya, di handle ya, Mbak. Oh So, sure.
buat teman-teman yang pengen keluar negeri, gas aja, gas. Ya, lah, Nah, kalian harus, kalau misalnya aku boleh kasih saran, kalian masih muda gitu. Jadi belajarlah lah, kalian harus apa ya? Kayak punya pengalaman yang lebih. Kalian nanti bakalan gini. Ketika kamu udah pindah ke luar negeri bakalan ngerti, oh ternyata begini. Oh ternyata begini. Oh jadi selama ini begini ya, begini begini. Jadi banyak banget yang bener-bener kalian dapatkan sih. Pengalaman itu bener-bener kayak wow nah, banget. nah ini Mbak yang sebenarnya aku juga mau tanya ini. Kenapa mungkin Mbak Tika bisa ngasih tahu sih sharing pengalaman sih sebenarnya. Kenapa sih apa ya alasan yang paling paling harus gitu loh kayaknya Mbak Tika harus banget nih kuliah di luar negeri gitu. Karena aku pengen apa ya, pengen punya pengalaman aja. Jadi aku pengen belajar kayak apa sih perbedaan atau apa sih yang nggak bisa kita dapat di Indonesia gitu. Terus ya Yes, yes. pengalaman aja. Jadi benar-benar kayak pengalaman itu mengajarkan segalanya gitu. Sistem juga oh gini ternyata gini 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 gitu. Ya udah. Kalau di sini tuh aku juga akhirnya jadi mandiri banget ya gitu karena semuanya di sini serba digital, apa-apa semuanya juga digital, appointment digital. Misalnya aku sakit gitu, aku harus telepon ke apa klinik tempat aku daftarin gitu kan. Aku harus bikin janji atau apa gitu ya semuanya harus kayak gitu. Di sini on schedule. Ke bank itu harus bikin janji kapan gitu gitu. Jadi semuanya di sini nih bener-bener kalau menurut aku waktu itu bener-bener ini gitu. Jadi untuk ngaret ya hampir tidak ada mungkin ya hampir tidak ada gitu. Jadi kalau janjian kayak aku misalnya Disiplin. tadi janjian kayak kita jam 10 gitu. Tapi aku bilang kayak bisa diundur gitu setengah jam atau apa gitu. Jadi, tapi aku sebelum setengah jam tuh udah ini sih udah siap atau apa gitu. Jadi nggak mau yang oh gini aku sih merubahnya kayak gitu. Jadi karena udah apa ya udah akhirnya terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya janjian sama orang di sini ya harus tepat gitu. Jadi mau ketemu sama orang jam berapa gitu. Jam 12 oh oke gitu. Kalau misalnya telat gitu aku biasanya 10 menit sebelumnya ngajarin kayaknya aku masih di jalan. Mungkin agak telat sedikit gitu. Oh ya it's okay gitu. Dia harus Jadi memang ngasih tahu. banyak hal ya Mbak yang bisa didapatkan gitu di luar negeri yang memang Banyak banget. mungkin apa ya mungkin pengalaman itu nggak bisa didapatkan di Indonesia gitu. Iya, So iya. haruslah ya. Oke. Ya, Nah kalau sayang lah kalau kalian masih muda tapi kalian nggak mau explore kayak gimana. Takutnya kan menurut aku ya, sekarang power media itu kan kuat ya. Kalau misalnya media apa ya mengarahkan ke negatif, kita pasti bakal berpikiran kayak oh iya ini kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi kamu kan nggak ngerti keadaan yang sebenarnya itu seperti apa ya gitu ya. kan ya. Makanya kamu harus kayak oke, aku pengen pengen belajar, pengen tahu sendiri sih nyatanya seperti apa kayak gitu-gitu. Apa bener yang dikatain. Oh ya, seru aja punya temen dari berbagai kalangan, dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda. Itu rasanya seru sekali sih. Pengalaman yang Nah benar-benar benar-benar networking Mbak ya. yes. Nah kalau Mbak Tika sendiri nih mungkin sekarang kan sudah berjalan S3 nih Mbak dan sudah merasakan perbedaan antara Indonesia dan Norwegia misalkan especially. Nah eh, Mbak Tika ada rencana buat kerja di sana kah atau langsung Pasti balik aja mau lah ke nanya, Indonesia mau gitu? balik enggak? Atau setelah lulus mau balik enggak? Gitu. Ya, Pasti itulah semuanya benar-benar. bakal nanya ya. Gimana ya? Aku sejalannya aja sih. Tapi ya aku kalau ada kesempatan untuk lanjut di sini ya, I'll take it gitu loh. Nggak ada yang ini. Jadi ya karena udah kayak biasa apa ya dengan lingkungannya, dengan sistem kerjanya mungkin kayak lebih gampang adaptasinya gitu loh. Jadi kalau misalnya terus terang bukan berarti aku nggak cinta sama Indonesia, nggak. Aku cinta sama Indonesia, tapi dengan caraku sendiri gitu. Oh kamu Mantap, mantap. nggak ini nggak ini nggak ini nggak ini. Aku punya cara sendiri bagaimana aku bisa memajukan Indonesia. Oke dengan cara kamu kayak apa ya menonjolkan Indonesia di luar negeri kayak gitu juga itu juga salah satu prestasi juga gitu loh. Kamu membantu tapi nggak harus kamu di Indonesia ya gitu loh.
kamu bisa juga gitu loh. Jadi Yes, mungkin yes. ada Agree. yang, kalau misalnya boleh jujur sih, aku prefer untuk kerja di luar daripada di Indonesia gitu. Tapi kita nggak tahu ya nantinya kayak gimana gitu. Aku juga misalnya oke, aku plan ternyata aku harus balik ke Indonesia dengan berbagai alasan atau kayak gimana yang mengharuskan aku untuk balik ke Indonesia, ya oke. Tapi ternyata nanti kalau misalnya aku ketemu jodoh di sini, nikah di sini, Mantap. Ya, ya, ya. ya di sini gitu. Ya, ya. Ya nggak So, tahu. ini ya, Mbak. Let's see how the Iya, opportunity come to us ya. yes. Jadi emang ya kita punya planning tapi nanti ngikut jalan Tuhan aja lah gitu. Iya. Oke, oke. Nah, Mbak, sebenarnya ini mungkin bisa bisa jadi salah satu apa ya, insight buat teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri. Tips tips dong, Mbak, buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi kayak pengen tapi lagi stuck atau lagi berhenti atau lagi nggak punya spirit buat nerusin ke S2 atau S3 ke luar negeri gitu. Tips gimana sih cara bisa konsisten untuk kayak preparing all requirement gitu, Mbak? Oke, menurut aku sih kalau misalnya apa ya, motivasi itu kan bisa kayak up and down ya. Ketika kita down, kita juga boleh sih down sebenarnya gitu. Kita misalnya lagi down, ketika tapi kasih waktu gitu. Kita nggak bisa maksain. Kita harus gini 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 gini, nggak bisa maksain. Aku juga baru belajar gitu sih. Jadi kayak ada kalanya aku nggak bisa kerja dan nggak fokus itu, ya aku let it be gitu. Ya udah aku nggak kerja gitu, aku nggak ini. Tapi ketika aku lagi on fire lagi kerja, itu bakalan deg 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 gitu, daripada aku nggak ada fokus tapi aku lagi down, lagi low motivated gitu, tapi aku maksain buat kerja atau maksain buat melakukan sesuatu, itu bakalan nggak efektif. Jadi biarin aja down, tapi kamu harus balik lagi. Kamu kasih waktu, misalnya oke, sehari kamu down, terus habis itu kamu harus kembali ke tujuan kamu apa gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu stuck, ya tujuan kamu balik lagi, tujuan kamu tuh apa, kamu pengennya kayak gimana, lihatlah banyak-banyak, lihat yang apa ya, video-video tentang inspirasi kayak gitu, inspirasi kayak di luar negeri. Oke, kamu pengen misalnya kamu pengen ke Norwegia ini di sini, kenapa gitu. Aku juga salah satu alasan kenapa aku pengen ke sini, karena aku pengen lihat aurora borealis. Ya, itu aku pengen banget dan udah lihat juga. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. kayak oke, wow, Wah, so beautiful gitu. dream come true. Ya, ya seperti itu sih. Jadi dan apa ya, kalau aku boleh share tentang pengalaman aku dulu, aku kan memang pengen banget ke sini, ke apa namanya, Norway gitu. Habis lulus S1 kan tadi aku udah mention, ternyata belum kesampaian gitu. Sampai aku akhirnya menulis di list, aku punya bucket list gitu. Aku nulis 2019 Norway gitu. Aku nggak ngerti gimana caranya aku bisa ke sana. Aku ngerti kayak, wah mahal banget ya, ke Norway itu mahal gitu. Semuanya kayak mahal dan aku bisa nggak ya gitu. Terus ternyata 2019 itu Allah kayak ngasih, oh ini langsung sekejap ting gitu, aku punya kesempatan gini udah kayak terplan gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya sih kamu menuliskan sesuatu yang kamu inginkan, siapa tahu nanti dijabah gitu. Jadi ya why not, Benar. kayaknya impossible, tapi kalau udah Allah bilang ya kayak aku, jadi gitu Benar, nothing possible lah, Mbak ya. ya. Yang Dan penting kita yakin ya. restu orang tua itu pasti gitu. Jadi Wah, kalau penting sih. kalian jadi kalau misalnya kalian emang pengen banget ke luar negeri tapi orang tua nggak ngizinin atau kayak gimana, rayu dulu, jangan patah semangat gitu. Jadi kayak nggak boleh gini. Nah, aku juga dulu nggak boleh sama ibuku kayak gini. Tapi akhirnya dengan berjalan waktu, terus aku kasih pengetahuan gini gitu, kita sharing gini, akhirnya boleh. Dan sekarang ibu aku mengizinkan, kalau kamu mau tinggal di sana, kamu mau menikah sama orang sana, silahkan gitu ya. Wah, tambah-tambah Mbak ya Gitu, restunya. iya. Jadi kayak ya udah, ibuku udah kayak ya udah terserah gitu, cuman jangan lupa ke Indonesia gitu ya. Udah, aku juga ya, aku paling sebulan sekali aku usahain setahun sekali pulang ke Indonesia, setahun sekali dengan waktu sebulan gitu. Jadi dalam waktu 12 bulan, sebulan aku di Indonesia gitu. Aku Sudah usahain terencana seperti Pak ya? itu.
Ya, gitu. Kan juga dapat cuti juga kan. Di sini kan kalau Iya, S3 itu iya. hitungannya employee. Jadi kita Hmm. kerja full 100% dengan gaji sini. Jadi ada cuti juga. Dan cutinya itu nanti 5 minggu. Jadi aku bisa pulang ke Indonesia. Itu kerjanya sistemnya seperti apa, Mbak? Ya Maksudnya kerja sebagai biasa apa gitu? sebagai researcher. Jadi Oh. kalau di sini PhD itu hitungannya bukan student tapi employee. Jadi aku Hmm. punya atasan, aku punya ini apa namanya jam kerja gitu sih. Aku Hmm. punya ruangan, aku punya hak-hak yang sama seperti karyawan yang lain. Gitu. Siap, siap. Mantap, mantap. Mbak, ini sebelum sebelum ke last question ya, Mbak ya. Aku pengen tahu dulu, kan kalau di Norway kayaknya nggak murah gitu ya, Mbak ya. Kalau Mbak Tika sendiri dapat semua coveran apa uang itu dari mana, Mbak? Dari kerja Dari itu kah gaji, atau ya scholarship atau? nggak dari gaji. Jadi aku full gaji dari Hmm. sini, dari apa namanya NTNU gitu. Jadi 100% full dari sini. Aku nggak ada beasiswa, ya udah gaji aja dan itu lebih dari cukup sih buat aku. Aku Oh, bisa nabung banyak banget ya. mantap, 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 mantap. Dan kalau Wah, seru misalnya deh boleh kayaknya. jujur ya, boleh jujur itu 1,5 kali lipat dari LPDP gaji aku. Kalau misalkan ke Norway berarti. Mm-mm. Ya, Wow, wow. Norwegia itu adalah salah satu negara atau negara yang paling besar standar gaji untuk PhD. Di Oh, I antara see. PhD lain, aku pernah bandingin temanku yang di Italia kayak gitu, jadi aku kayak, ah, kamu segitu per bulannya gitu dapat gajinya? Iya. Oh oke, gitu ya. Ya bisa 2 kali Mantap, mantap. lipatnya di sini gitu ya. Makanya itu orang-orang kayak ya bersyukur lah, bener-bener kayak aku bersyukur banget kayak ya alhamdulillah dapat kesempatan kayak gini. Nggak mudah melewati prosesnya ya. Aku juga Iya, pernah iya, kayak iya. kayak ada alasan sendiri ya kenapa apa namanya kenapa aku bisa tiba-tiba di sini kayak gitu-gitu, tapi nggak perlu aku publikasikan sih karena Iya, ya iya, kayak iya. Siap. privacy gitu, tapi ya emang kayak benar-benar kayak jatuh tapi Allah hanya kayak mengangkat aku sampai ke sini. Di proses, Mbak ya. That's the Proses process buat ya, sampai ke satu tujuan yang memang ya apa ya besar gitu kan ya. nggak Ya ada yang semoga instan. iya bener. Proses Mm. semua butuh proses teman-teman. Jadi kalau sekarang Ya. jatuh bangun lagi gitu pasti sampai kok. Buktinya Mbak Mm-mm. Tika sekarang di Norwegia gitu kan. Senang sekarang lihat Alhamdulillah. ini wajahnya sumringah sekali Mbak Tika dari tadi. Alhamdulillah. Ini kenapa lipstik Oke. aku merah banget ya? Padahal aku ke lipstik yang kayak gini nih efek kamera kayaknya. Oke Mbak. Mungkin last question Mbak ya. Ini kayaknya juga aku tanyakan ke orang-orang yang mungkin aku ajak buat sharing di channel aku ini Mbak ya. Give us some advice Mbak, as a young person in Indonesia gitu kan. Kayak Hmm. kita sekarang tahu kalau apa ya istilahnya banyak problem gitu ya di Indonesia, kayak ya, pandemi, kemudian masalah ekonomi dan sebagainya gitu. Tapi kalau aku lihat-lihat nih Mbak, kayaknya teman-temanku yang ya yang masih muda-muda nih Mbak, yang masih muda kayaknya potensinya tuh besar gitu. Nah, menurut Mbak Tika tuh apa sih yang sebenarnya harus dilakukan anak muda gitu di kondisi yang seperti ini? Kalau advice aku gini aja, jangan takut untuk bermimpi. Kamu bisa mimpi, tapi kamu harus bangun untuk mewujudkan mimpi itu. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Gitu. Jadi ketika kamu menghadapi suatu kesulitan, pasti ada jalan gitu. Nggak jangan yang patah semangat. Aku sebenarnya kalau motivasi orang ngasih motivasi itu lebih gampang daripada aku memotivasi diriku sendiri. Iya, Aku juga that's true. pernah ada di posisi yang aku kayak aku udah capek, aku udah Iya, iya. capek banget kayak gini ya udah stuck kayak gini tapi hanya kayak oke, ketika aku menemukan seseorang yang lebih dari maksudnya yang di bawah jauh kurang beruntung kayak itu aku oke, gini jadi Iya, iya. Benar-benar. ya tadi ya aku bilang kayak ya kamu boleh ini apa namanya kalau misalnya lagi down nggak apa-apa, kasih waktu tapi itu harus bangkit gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih muda, kesempatan masih banyak. Ketika kamu terjatuh kayak gitu jangan udah aku nggak bisa masih banyak jalan gitu loh. Ayo tergantung kamu harus Yes. bangkit gitu. Kamu bisa Yes, bisa Mbak. ketika kamu punya mimpi, siapa tahu nanti ternyata
jalannya liku, ternyata kamu sampai di mimpimu itu gitu. Benar-benar. Ya aku juga udah share juga, aku pengen ke sini tapi pada waktu itu aku harus nunggu berapa tahun ya istilahnya, aku 2011 sampai 2019, 8 tahun aku harus menunggu sampai akhirnya aku di sini mau mimpi aku terkabul gitu. 8 tahun is not a short time gitu, 8 tahun. Iya, Jadi iya, iya. kalau kalian misalnya udah nyerah ya ya udah gitu. Ya makanya ya time will tell gitu. Nanti Siap. iya, usaha nggak akan mengkhianati. Oh, balik ya, gimana ya? Hasil nggak akan mengkhianati usaha. Iya, siap, benar-benar. Gitu. Setuju sekali. Jadi pokoknya jangan berhenti, terus jalan aja Mbak ya. Yang apapun yang terjadi, mau jatuh, mau lurus, pokoknya proses lah itu gitu ya. Dan dari proses itu kalian akan banyak belajar sih. Bagaimana tentang menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Gitu. Mantap, mantap, Seru siap. sih kalau misalnya share-share kayak itu, kalau misalnya mau nanya-nanya atau apa, aku feel free sih. Misalkan aku waktunya cocok atau apa, misalnya mau nanya DM atau apa gitu via Facebook, it's okay. Gitu. I'm Boleh Mbak open. promosi Mbak? Nanti mungkin aku taruh di deskripsi kok Mbak, tapi boleh disebutin Instagramnya apa kalau mungkin teman-teman Boleh. pengen tanya-tanya tentang Norwegia, S2 desain, S2 atau S3 Ya, gitu. S2, S3 ya. IG ku wanda.sartika gitu. Tapi kayaknya aku private, nanti aku buka deh. Ya itu. Mantap. Tapi aku udah jarang Ya. kayak, pengen banget sih aku explore Norway, tapi belum, nanti lah. Gas Mbak, Insyaallah. bikin vlog di Norwegia Mbak ya. Ya, ayo ke sini. Kamu S2 atau S1 masih? S2 S1 udah sekarang. lulus. Ah, Cuman mau plan S2 nih Mbak. iyalah gitu. Doakan saja ya Mbak, doakan. Oke. Amin. Siap. Oke Mbak Tika, thank you banget sudah meluangkan waktunya buat sharing-sharing kita Iya. semua. Ya kita dapat banyak informasi nih Mbak dari Mbak Tika. Nggak hanya tentang Norwegia seperti apa, tapi semangat juga, motivasi juga untuk bisa nerusin sekolah ke sana gitu. Thank you banget Mbak. Sorry kalau sudah mengganggu waktunya. Thank you sudah mau sharing. Mungkin nanti Not at next kalau all. ada sesuatu yang apa ya bisa kita sharing lagi, bisa lah Mbak ya sharing ke Sure. kita semua lagi Mbak ya. Oke Iya. Mbak, thank you Mbak. Ya. Semoga sukses planning-planningnya. Dadah. Ya, bye.